Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 kelas 11 MIPA 2 akan menampilkan sebuah video animasi mengenai paru-paru atau juga bisa disebut dengan vulva. Namun sebelum kita ke pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Ada Rizka, Diana, Dila, Rahmat, dan Nida. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu paru-paru? Yap, paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi, pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini yaitu sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O dari bentuk uap air. Nah teman-teman, jika organ ini terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Pada bagian paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Pada bagian kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu superior, tengah, dan inferior. Memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram. Tertutup dengan lapisan pelindung atau yang disebut dengan pleura. Selanjutnya, pada bagian kiri memiliki 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram. Memiliki 2 bagian khusus, yaitu lagik jantung atau yang disebut dengan tempat jantung berada, dan lingula, perpanjangan dari lobus superior. Nah, teman-teman, di sini ada struktur paru-paru. Apa aja sih struktur paru-paru itu? Yang pertama itu ada trakea. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Trakea ini mempunyai panjang 10 cm dan juga lebar sekitar 2,5 cm. Trakea ini terdiri dari otot halus dan tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Trakea sendiri bersifat fleksibel namun tetap kuat. Letak dari trakea ini ada di bagian tengah leher dan dekat ke bagian distal bergeser ke sebelah kanan. Sekitar sepertiga dari trakea terletak di bagian leher, akan tetapi sisanya terletak di mediastinum. Trakea adalah salah satu organ yang termasuk terletak di saluran pernapasan bagian bawah bersama dengan bronkus, paru-paru, alveolus, dan bronchiolus. Susunan pada trakea ini terdiri dari otot dan tulang rawan yang berbentuk cincin sebanyak 16 hingga 22 buah. Tulang cincin tersebut yang nantinya akan membantu supaya udara bisa keluar masuk dengan lancar. Selanjutnya ada bronkus kiri. Bronkus sebelah kiri lebih panjang namun lebih sempit dan posisinya lebih horizontal. Bronkus sebelah kiri masuk ke dalam paru-paru pada ketinggian tulang thoracal ke-6. Posisi ini berada di lengkungan aorta. Selanjutnya yang ketiga ada bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trakea dan sebelum paru-paru. Sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Nah, yang keempat ada bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bagian ini adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. Kelima ada lobus kiri. Nah, yang keenam ada pleura. Pleura merupakan membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan pada sistem pernapasan ini mengeluarkan cairan pleura fluid yang kemudian para ahli disebut sebagai cairan serous. Fungsi pleura yaitu sebagai pelumas bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Selanjutnya bronkus kanan. Panjang bronkus kanan adalah 2-3 cm. Bronkus kanan akan terbagi menjadi 3 saluran. Selanjutnya
Selanjutnya ada lobus kanan dan diafragma. Diafragma adalah otot pernapasan berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepat di bawah dada. Dan untuk struktur paru-paru terakhir ada alveolus. Alveolus adalah kumpulan kantung udara atau alveoli yang berbentuk seperti gelembung kecil di paru-paru, tepatnya di saluran pernapasan paling ujung atau bronkiolus. Gejala utama kondisi paru-paru yaitu seperti sesak napas, nyeri dada, batuk, terutama batuk kronis atau batuk darah, dan kelelahan. Cara menjaga kesehatan paru-paru. Meski tubuh memiliki sistem bawaan untuk menjaga kesehatan paru-paru, ada beberapa hal penting yang harus kamu lakukan dan perhatikan setiap hari untuk membantu mengurangi resiko penyakit paru-paru atau gejala mendadak. Nah teman-teman, untuk mencegah penyakit itu datang pada kita, maka kita harus berhati-hati, yaitu dengan cara berhenti merokok. Mengapa harus berhenti merokok? Karena asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru, baik kepada perokok aktif ataupun kepada perokok pasif. Yang kedua, rajinlah mencuci tangan dan selalu menjaga kebersihan. Melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Sangat penting. Kebiasaan ini dapat menjaga kesehatan paru-paru, menjaga kestabilan emosi, dan membantu mengelola stres. Dan yang terakhir yaitu hindari posisi udara berlebih dengan cara memakai masker saat keluar rumah. Nah teman-teman, sekian penjelasan mengenai paru-paru, semoga bermanfaat. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.